Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mengamalkan dan melazimkan setiap hari satu amalan yang dianjurkan Rasulullah. Siapa saja yang sanggup mengamalkan amalan ini setiap hari di waktu asar sebelum terbenam matahari, maka dosa-dosanya hampir 100 tahun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika usia kita sampai 100 tahun dan isinya dosa semua, maka dosa-dosa tersebut bisa diampuni Allah asal kita mau bertaubat, mau menunaikan semua ibadah yang wajib, dan sanggup pula melakukan amalan ini istiqomah setiap hari. Amal ini bersumber dari sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Imam Abu Nuaim di dalam kitab Akhbar Asbihani menyebutkan kisah ini, bahwa ada seorang laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin adkhulu bihil jannata." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan apa saja yang dengan sebab amalan tersebut menyebabkan aku kelak masuk ke dalam surga. Qala la tas'alin nasa syai'an walakal jannah. Maka Rasulullah menjawab, janganlah engkau meminta-minta sesuatu kepada manusia. Jika engkau sanggup, maka bagimu masuk surga. Qala zidni, qala la taghdab walakal jannah. Laki-laki tersebut berkata lagi, selain itu amalan apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Jika engkau sanggup menahan amarahmu, maka bagimu masuk surga. Qala ya Rasulullah zidni. Laki-laki tersebut berkata lagi, lalu amalan apa lagi ya Rasulullah? Qala istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba asy-syamsu 70 marratan yughfaru laka dzambu 70 aman. Rasulullah menjawab, minta ampunlah kepada Allah. Bacalah istighfar dalam satu hari sebanyak 70 kali. Engkau baca di waktu sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Qala ya Rasulullah laisa li dzambu 70 aman. Laki-laki tersebut berkata lagi, ya Rasulullah, aku tidak punya dosa sampai 70 tahun. Qala li ummik. Rasulullah menjawab, jika demikian maka dosa ibumu yang akan diampuni Allah. Qala laisa li ummi, qala li abik. Laki-laki tersebut berkata lagi, ibuku juga tak punya dosa selama 70 tahun. Rasulullah menjawab, jika begitu maka dosa ayahmu yang akan diampuni Allah. Qala laisa li abi, qala li ahli baitik. Laki-laki tersebut berkata lagi, ayahku juga tak punya dosa selama 70 tahun. Rasulullah menjawab, jika ayahmu juga tak punya dosa 70 tahun,
maka diampuni keluargamu. Qala laisa li ahli baiti, qala fali jiranik. Laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, keluargaku pun tak punya dosa selama 70 tahun. Rasulullah menjawab, seandainya keluargamu juga tak punya dosa 70 tahun, maka diampuni dosa 70 tahun tersebut adalah tetanggamu. Inilah amalan yang dimaksudkan di awal video ini, yakni membaca istighfar sebanyak 70 kali setiap hari. Waktu mengamalkannya adalah di waktu asar sebelum terbenam matahari. Untuk redaksinya kita boleh membaca istighfar apa saja, sebab Rasulullah tidak menunjukkan redaksinya. Rasulullah hanya menunjukkan, menganjurkan kita memohon ampunan kepada Allah di waktu sebelum terbenam matahari. Karenanya kita boleh memilih redaksi istighfar yang sekiranya mudah kita amalkan dengan istiqomah. Misalnya dengan membaca istighfar yang biasa kita amalkan setiap habis sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika kita sanggup mengamalkannya setiap hari, maka dosa-dosa kita 70 tahun akan diampuni Allah. Jika kita tak punya dosa sampai 70 tahun, maka ibu kita yang akan diampuni Allah. Jika ibu tak punya dosa 70 tahun, maka ayah kitalah yang akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.